Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Artono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya ada sebuah regulator atau bahasa kerennya ini adalah regulator, atau bahasa umumnya orang bengkel menyebutnya adalah kiprok. Untuk bentuknya atau fisiknya seperti ini. Ini yang orisinil atau yang asli bawaan motor. Untuk kondisinya seperti ini, tulisannya rapi dan tergolong sangat kuat sekali. Ini sangat bagus sekali untuk di motor kita, terutama untuk aki. Ini banyak yang komentar kemarin. Ini untuk sebuah sistem pengisian yang bagus atau yang baik. Ini menggunakan yang asli seperti ini atau yang original seperti itu. Dan ada pun fungsi-fungsi dari regulator atau kiprok ini supaya lebih mudah memahami suatu kasus di motor. Ini ada 4 buah pin atau 4 buah dari persambungan kabel di dalam mesin, di dalam motor, kelistrikan motor. Ini ada sebelah kiri 2 buah dan sebelah kanan 2 buah. Oke teman, dan di sini disendirikan bagian kiri. Oke, ini untuk sistem dari penerangan lampu motor kita. Lampu motor di motor kita, lampu motor bagian depan atau lampu kota, lampu besar seperti ini. Ini bagian kiri untuk yang kiprok warna hijau seperti ini. Dan yang sebelah kanan adalah sistem pengisian atau sistem aki. Seperti itu. Inti mudah dari cara memahami sebuah kiprok jenis seperti ini atau setengah full DC atau half DC. Kita akan cari tahu masalah dan penyebab di suatu motor, karena ini berhubungan erat dengan kondisi dari aki di motor kita, keawetan aki maupun keawetan dari elektronik lainnya, baik terutama itu CDI, karena motor sekarang itu menggunakan CDI DC, CDI yang arusnya bersumber dari aki. Dan di sini untuk kiprok ini mengalami kendala atau kerusakan di bagian sistem pengisian atau aki. Ini ada jalur-jalurnya yang bisa kita ketahui. Untuk kanan bawah ini adalah jalur ke aki, jalur ke sistem pengisian. Dan yang atas kanan atas ini adalah bagian dari masuknya arus atau setrum dari mesin atau jalur ke spool pengisian. Ini adalah yang kanan atas. Oke. Dan untuk yang kiri atas adalah ground atau negatif ke bodi motor, dan yang atas kiri bawah adalah jalur ke lampu atau sistem penerangan di motor yang menggunakan arus AC. Lampu motornya itu berkedip saat kita gunakan atau kita lihat saat putaran stasioner atau putaran mesin rendah. Ini lampunya kurang stabil seperti itu untuk kondisi lampu penerangan yang menggunakan arus dari mesin. Oke teman-teman, di sini untuk kiprok ini mengalami kerusakan di dalam sistem pengisian atau jalur dari pengisian mesin, jalur kabel putih. Ini bisa teman-teman lihat di motor. Untuk bagian kanan atas ini bagian warna putih atau dari spool mesin. Oke, masuk ke sini spool pengisian, masuk ke dalam regulator, kemudian disearahkan supaya bisa mengisi arus listrik ke aki. Dan di sini mengalami kerusakan dari sistem pengisian di kiprok ini. Oke. Kiprok ini mengalami gagal fungsi atau tidak berfungsi lagi melakukan penyaluran atau pengisian ke aki, di mana untuk sebuah aki itu saat kita lakukan atau saat kita pakai di motor itu
voltasenya adalah 14,5 volt. Untuk nilai voltase saat kita gunakan, baik keadaan motor itu di jalan penuh atau putaran gasnya itu sangat tinggi, jadi kiprok ini stabil di 14,5 volt. Seperti itu inti mudah dari sistem pengisian di motor yang membuat sistem kelistrikan itu lebih awet dan tahan lama, terutama untuk aki dan elektronik lainnya. CDI, ECU ini bukan punyanya injeksi, maaf, untuk CDI DC ini sangat awet dan tidak merusak dari elektronik lainnya yang tergolong mahal. Oke teman-teman, dan di sini ada sebuah aki. Oke, di sini ada sebuah aki kering atau aki bebas perawatan 12,5 Ah, 12 volt 5,5 Ah, 12 volt 5 Ah. Oke, seperti ini. Dan kondisi aki ini bisa ngedrop ataupun gagal fungsi saat kita gunakan motor ini karena tidak adanya sistem pengisian. Jadi akinya ini tersedot atau discharger, mengeluarkan arus terus-menerus seperti itu. Jadi intinya aki ini tersedot oleh sistem kelistrikan CDI, klakson, rating dan lainnya, maupun lampu LED lainnya, lampu LED variasi maupun dop stop ini menggunakan jalur dari aki. Dan ini kita biarkan lama sekali, ini bisa merusak dari sistem aki dan bisa menyebabkan motor kita itu hilang pengapian dari busi karena pengedropan atau berkurangnya nilai dari voltase akinya itu sendiri. Dan untuk kasus dari kiprok ini kemarin sudah ada di video saya yang Absolute Revo. Itu adalah sistem pengisiannya yang ada gambar kiproknya, thumbnail kiproknya. Ini saat digunakan jalan, saat digunakan jalan motornya ini tidak tahu apa sebabnya, motornya itu langsung mengalami berbet atau sistem pengisiannya itu, sistem pengapiannya itu tidak normal, langsung mogok seperti itu. Dan di sini saya berbagi tips buat kita semua, berbagi pengalaman untuk cara mengetahui lebih mudah suatu kasus dari sistem pengapian di semua motor itu sama. Kita bisa melihat dari kondisi, paling mudah adalah kondisi dari sebuah arus yang dikeluarkan oleh aki. Jadi intinya arus ini berkurang, kita bisa mengetahui dari suara klaksonnya yang mulai kurang nyaring atau melemah, dan lampu ratingnya mulai meredup. Dan yang paling vital adalah sistem pengapiannya atau motornya itu hilang di percikan businya. Percikan businya itu hilang. Di percikan businya ini hilang. Di percikan di ujung businya itu hilang. Kadang saat kita biarkan beberapa saat itu nyala lagi. Ini bisa disebabkan karena terjadi over discharger atau voltase dari sebuah aki itu tidak bisa memfungsikan dari fungsi CDI itu sendiri. Karena di dalam sebuah motor yang terbaru itu menggunakan CDI DC atau CDI yang menggunakan arus listrik seperti ini. Ini ada punyanya, kebetulan punyanya Vario lama, Vario Karbu. Ini tidak bisa mengeluarkan arus atau percikan busi, percikan di ujung businya. Apabila voltase dari akinya itu cuman di bawah 10 volt atau sekitar 9 volt, jadi percikan businya itu tidak keluar untuk CDI DC seperti ini. Itu kita bisa lihat dengan mudah cara mengetahui dan apa penyebabnya di dalam CDI-nya ini kok tidak bisa mengeluarkan arus.
Di sini saya ada sebuah CDI DC yang sudah saya bongkar, punyanya sama, punyanya Vario 110 seperti ini. Oke, ini adalah komponen di dalam CDI DC. CDI yang mengeluarkan arus dari aki, sumbernya dari aki. Untuk cara kerjanya di sini ada beberapa komponen. Oke, bersumber dari aki. Bersumber dari aki 12 volt. Oke, sumber arusnya 12 volt. Kemudian dibutuhkan sebuah penaik tegangan. Oke, untuk memicu dari coil. Cara kerja coil yang bekerja di 220 volt. Oke, teman, ini di sini kita bisa melihat dari suatu rangkaian di dalam CDI DC. Jadi untuk arus 12 volt, 12 sampai sekitaran 14,5 volt, kemudian dinaikkan tegangannya ke 220 volt oleh sebuah inverter seperti ini. Inverter DC, inverter atau penaik tegangan dari 12 volt ke 220 volt, dan ini disalurkan atau dimasukkan ke dalam input coil. Coil seperti ini melalui kabel DCD-nya masuk ke sini 220 volt seperti ini, supaya bisa bekerja menginduksi dari coil ini untuk bisa mematikan percikan di ujung businya. Ini sangat tinggi sekali untuk percikan di ujung businya. Oke, di ujung businya ini bisa memercikan bunga api busi di 10.000 volt di sini, di bagian sini untuk yang normalnya. Kalau yang berbet atau tidak normal itu menyamping ke sini. Ini di ujungnya sini mengumpul di sini dan berwarna biru kemerahan, itu sangat kuat sekali untuk percikannya. Semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya tentang masalah sistem dari kelistrikan motor DC. Ini bermasalah awalnya dari sebuah kiprok yang tidak melakukan pengisian dan bisa berakibat terjadi kerusakan pada aki jika dibiarkan terus dan tidak berfungsinya suatu motor karena tidak ada percikan businya. Dan di sini saya berbagi tips tentang bagaimana cara untuk menjaga kondisi dari sebuah aki kering supaya tetap berfungsi maksimal, berfungsi seperti sedia kala, seperti aslinya. Karena telah habis dari voltasenya, penurunan voltasenya karena suatu masalah, itu bisa terjadi karena dipakai lama, dipakai seperti ini kasusnya, voltasenya ngedrop atau tidak digunakan lama sehingga voltasenya itu mengalami penurunan. Dan jika lama tidak kita lakukan pengisian atau pengecasan, itu bisa mempengaruhi dari daya simpan di setiap selnya, di dalam selnya, karena di dalam sini ada 6 lubang, setiap lubang itu 2 volt atau sekitar 2,1 volt. Kita biarkan seperti ini. Untuk aki yang normal atau hubungan terbuka tidak kita sambung seperti ini. Untuk normalnya adalah 12,4 volt. Ini sesuai standar di semua motor. Dan di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk melakukan perawatan pada sebuah aki kering seperti ini supaya bisa normal kembali. Jika suatu saat motor teman-teman itu sudah 2 tahun lebih, akinya berumur 2 tahun lebih, di sini saya berbagi tips bagaimana cara untuk melakukan perawatan supaya daya arus simpannya itu lebih kuat dan tentunya lebih awet.
kita bisa melakukan tips termudah sebelum kita sebelumnya jika melakukan seperti ini untuk mengurangi ongkos pengeluaran di keuangan kita buka di sebelah sini. Kebetulan ini akinya sudah lemah dari Yamaha Mio kemarin, itu ada di video saya yang thumbnailnya Yamaha Mio, yang thumbnailnya aki, yang gambarnya seperti ini. Ini mengalami lemah dan tidak kuat untuk melakukan starter. Ini karena mengalami penurunan dari arus penyimpanannya. Ini belum saya buka, kita akan coba buka. Sebentar, saya akan dulu. Kita buka, kita langsung buka di sini. Ini masih segel, belum pernah dibongkar. Kita buka di sini. Ini cuma remaja, teman. Bisa menyalakan lampu tetapi tidak bisa digunakan starter. Ini adalah alternatif termudah, pertolongan pertama untuk sebuah masalah aki. Kita bisa lakukan seperti ini. Kita siapkan air aki yang biasa seperti ini, yang biru. Ini sudah cukup bagus. Kita tempatkan di wadah seperti biasanya. Yang menyimak video saya pasti sudah paham. Menggunakan sedotan seperti ini, kita masukkan seperti ini. Ke 6 lubangnya kita mentokkan seperti ini. Ini ada mentok, kita tekan, kita masukkan cairannya. Ini sudah masuk, kita kurangi, kita angkat sedikit, kita sedot. Ini kita masukkan ke 6 lubangnya. Ke 6 lubangnya sama seperti ini tadi. Kita masukkan, kita naikkan sedikit, kemudian kita sedot. Ini kita masukkan. Ini kita masukkan karena saat kita gunakan lama, ini untuk cairan di akinya ini menguap, berkurang. Kadang di dalam tisunya ini ada tisu di dalamnya, ini cairannya sampai kering habis, sehingga tidak bisa menyalurkan atau menyambung dari arus itu sendiri, dari plat 1 ke plat yang lainnya, sehingga terjadi penurunan atau pengedropan voltase di salah satu bagian lubangnya. Ini pasti ada yang berkurang dari arusnya. Dan untuk aki 12 volt seperti ini, jika menggunakan kiprok yang biasa, itu saat kita gunakan, ini voltasenya di 16,5 volt dan bisa mempengaruhi dari sistem ketahanan di dalam selnya sini. Di dalam selnya ini sangat berpengaruh sekali, tetapi untuk pengaruhnya itu bisa kelihatan selama sekitaran 1 bulan lebih kita pakai. Itu biasanya akinya sudah tidak mau menyimpan lagi. Ini kita bisa menambahkan air aki yang biasa ini ke dalamnya sini, itu bisa kita tolong seperti itu. Tetapi jika tidak bisa menyimpan arus, berarti sel di dalamnya ini sudah mengalami keretakan atau kerusakan. Ini yang berefek pada penggunaan kiprok yang non ori. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini kita lakukan
pengecasan atau pengisian. Dan nyalakan alat casnya. Di sini saya menggunakan 14,5 volt. 14,5 volt untuk pengisian dari aki 12 volt seperti ini. Oke, kita lakukan pengisian. Kita pasang japitnya ini. Oke teman-teman, ini sudah melakukan pengisian dan kita bisa lihat voltasenya. Ini saya naikkan arusnya. Maaf, voltasenya ini keliru. Voltasenya sebentar saya off-kan dulu. Oke, 14,7 volt kita on kan. Ini sudah naik dari voltasenya sudah naik dan arus pengisiannya itu 0,5 ampere. Oke, saya naikkan arusnya. Oke teman-teman, karena di sini akinya ini tadi cuman arusnya itu berkurang, jadi voltasenya itu masih bagus, tapi daya penyimpanannya itu berkurang. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita tambahkan air aki yang biasa, ini sudah cukup karena di dalam selnya itu masih aktif dan bisa menyimpan arus listrik. Dikarenakan sudah berkurangnya sistem pengisian dari aki ini atau sistem penyimpanannya sudah mengalami penurunan. Kita bisa gunakan cara seperti ini dengan menggunakan voltase di 14,5 volt atau 14,7, dan untuk arusnya itu di bawah 2 ampere. Ini lebih aman untuk sistem pengecasan dari sebuah aki 12 volt. Ini cas adjustable atau cas yang bisa dirubah voltase dan ampernya. Ini sudah banyak rangkaian-rangkaiannya itu sama seperti ini saya membuatnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat informasi tentang bagaimana cara untuk mengatasi sebuah kerusakan di sistem kelistrikan motor, di pengapian motor yang tidak berfungsi dari percikan busi, atau bagaimana cara kita mengetahui kondisi sistem pengisian sudah tidak berfungsi dari motor kita. Kita bisa mengetahui dari nyala dari klakson maupun lampunya itu mulai meredup dan percikan busi mulai hilang. Dan cara ini bisa untuk aki kering seperti ini. Kita bisa gunakan menambahkan cairan aki supaya daya simpannya itu naik lagi, dan teman-teman bisa gunakan cara seperti ini dan aman dilakukan. Ini sudah saya sering lakukan, saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kekurangan maupun video yang terlalu panjang, semoga dimaklumi dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif mekanik Jos.